Untuk anak muda tetap semangat, jangan menolak tugas, apa saja kerjakanlah gitu ya, jaga nama baiknya gitu ya, buat baik untuk siapa saja gitu ya. Tetap berdoa gitu ya, tetap berharap ke Yang Maha Kuasa gitu ya. Terus kalau yang masih punya orang tua, berbaktilah pada orang tuanya gitu ya. Terus kepada teman-teman yang selevel dengan saya, yang atas saya, tetap semangat Pak, jaga mood kita tetap gembira, tetap happy gitu kan. Bahwa setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Saya ajak naik panggung dua sekaligus. Beliau ini dua-duanya dulu pernah satu ruangan berkantor bersama di pusatnya PLN. Nah, kita lanjutkan, kita serahkan dulu ke Oji dong, biar kekinian buka acaranya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Diajak oleh Pak Muhar di acara yang memang top marka top. Lon Tegur Sapa. Yeay. Zi juga mau menyampaikan selamat nih kepada Pak Muhar karena telah berhasil ya membuat 1000 subscriber dan juga melebihi jam tayang yang sudah dipersyaratkan. Baik, itu semoga sudah makin semangat. Betul, sudah di atas 1000 dan jam tayangnya juga sudah melebihi syarat dan akhirnya udah siap untuk melamar pekerjaan di YouTube gitu ceritanya. Sudah memenuhi syarat, untuk melamar. Tapi untuk saat ini saya belum saya daftar, masih tahan dulu. Mungkin beberapa minggu atau beberapa hari kemudian baru saya monet gitu ceritanya, Bang. Oke, gitu guys. Ya, semoga nanti rencananya berhasil berjalan lancar ya. Dan kali ini ya saya senang banget diajak kolaborasi oleh Pak Muhar karena yang akan kita ajak diskusi adalah bos saya ya. Bos saya sewaktu di PLN Pusat. Ya, the one and only Papi Dadang Daryono. Yes. Ya, ini Ozi saat ini memang di UPDL Padang ya, di tempat yang Rancak Bana. Ya, namun sebelum di Padang itu pernah di PLN Pusat di tahun 2007 sampai dengan 2013. Nah, memang saat di PLN Pusat tersebut tidak langsung dengan Pak Dadang. Pak Dadang itu masuk PLN Pusat sekitar tahun berapa ya Pak ya? 2000 berapa ya? 9 ya sepertinya ya. Segitulah. Nah, 2009. Sebelumnya itu Pak Dadang dari unitnya P3B. P3B ya, unitnya Pak Muhar. Yes. Jadi ini semacam reuni ya, reuni virtual. Alhamdulillah banget kita bisa berkumpul. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa mendapatkan faedah dan banyak insya Allah yang bisa kita dapatkan, apalagi Pak Dadang ini saat jadi mentor saya memang sudah banyak menginspirasi ya, baik dalam hal pekerjaan maupun hal di luar pekerjaan. Nah, beliau itu sama seperti Pak Muhar ya, walaupun sudah pensiunan, namun tetap aktif ya, tetap semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Ya, kita langsung tanya aja nih kepada Pak Dadang, saat ini beraktivitas apa aja sih? Silakan Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Tetap semangat. Terima kasih Om Oji, Pak Muhar nih. kawan lama. Jadi
aktivitas saya saat ini kebetulan yang formalnya membantu dana pensiun dari anak perusahaan dana pensiun, yaitu PT Sinergi Properti Pratama yang berkantor di Jakarta. Ada 3 klaster bisnis yang cukup besar di tempat kami, properti, itu sebagai kontraktor lah gitu kan. Memang sejak mahasiswa jadi kontraktor nih ya. Sampai sekarang ya. Kontrak rumah terus. Sekarang bikin kontrakan buat orang ya. Itu dia, ya bikin kontrakan. Tapi sekarang sepi kontrakannya. Karena terutama yang di lingkungan kampus itu kan sepi sekarang. Pandemi ini hampir semuanya pada sekolah di kamar masing-masing gitu. Mager di kamar itu kan. Nah, yang kedua mengelola manajemen building gitu ya. Ada 2 tempat yang kita kelola, PLN Pusat, gedung utama, dan di gedung JGC yang depan Citos, Jalan Cilandak. Kami ini mengelola gedungnya saja, pemeliharaan gedungnya, kebersihannya, dan seterusnya gitu kan. Supporting aja. Yang ketiga, yang bisnis di klinik gitu ya. Kesehatan, sekarang dijaga Blok M. Mas Oji sudah pernah mampir belum? Belum. Semoga doain aja ya, semoga dalam waktu dekat ya bisa. Mampir ke klinik kan bukannya sekedar berobat. Iya. Silaturahmi juga ya. Konsultasi sama dokternya, sama susternya, sama perawatnya. Pokoknya. Mantap. Siap. Kalau kurang jelas alamatnya sama saya. Pak Muhar tuh. Kenal semuanya. Suster, dokter. Itu dia. Nanti mungkin ada fotonya tuh, Pak Muhammad. Tuh, ya. Yang kedua, klinik di Cawang, perkantoran Cawang. Dan sama di Pulau Gadung. Terus sebentar lagi sedang kita rancang, sedang kita bangun, dan sedang kita persiapkan, insya Allah 27 Oktober diresmikan bersamaan Hari Listrik Nasional itu ya. Itu lokasinya di Garut. Loh, kenapa di Garut? Ya kami memang kerjasama sama Indonesia Power Kamojang ya. Kamojang. Koperasinya panas bumi ya. Panas bumi ya, betul. Emang enggak badai Kamojang mana, Mojang mana gitu ya. Mojang Parahyangan. Itu dia, ada di Garut nih. Herang-herang Sedayana lah pokoknya. Itu Kang, jadi ada 3. Ini hanya kerjasama sama koperasinya IP yang ada di Garut. Insya Allah soft launchingnya sih tanggal 1 besok ya. Itu tapi peresmian ininya 27 Oktober. Kalau diperkenankan, kalau ada waktu, Ibu Sophie bisa meresmikan nih. Direktur SDM PLN ya. Iya, seperti kemarin waktu di Cawang. Jadi beliau langsung hadir. Dan nanti mungkin akan kita buka klinik-klinik berikutnya. Begitu Mas Oji. Semoga ya semakin banyak juga ya alternatif buat teman-teman ya. Seluruh insan ya, tidak hanya orang PLN ya. Ya, ini memang klinik itu izinnya kan untuk umum gitu ya. Tapi kami lebih dominan, lebih banyak pasiennya adalah para pensiunan PLN dan pegawai PLN. Oke. Ya. Nah, memang nih Pak Dadang itu kan tadi ya properti, manajemen building dan juga klinik ya, kesehatan itu dikerjakan setelah pensiun. Nah, tapi itu kemungkinan bukan hal baru ya. Saat di PLN-nya pasti menangani hal itu. Itu sejak kapan sih? Jadi saya tuh masuk tahun PLN tuh tahun 84. Saya masih 2 tahun. Masih 2 tahun ya Uci. Masih Waduh. Gendong-gendong gitu ya. Iya, tapi kok kita kayak seumuran ya Pak? Jiwa muda.
Oke, 84 ya, itu di 84. mana? Jadi saya ingat waktu itu saya sudah kerja di Departemen Pekerjaan Umum ya, gitu ya. Sebetulnya nggak jauh sih, kantornya di Iskandar Shah itu, di Raden Patah, Patimura. Jakarta ya? Nah, di Jakarta, kan dekat dengan PLN tuh, gitu kan? Ya, PLN Pusat ya. Kerja tuh, saya di Departemen PU sudah kerja, terus saya ngelamar ke PLN, kok dipanggil gitu kan? Dipanggil, terus ditanya, bla 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 bla. Mungkin satu-satunya instansi yang saya tidak dites sama sekali itu. Cuman kalau tidak salah sama Pak Abdul Maula dulu. Nah, sama Ibu Betty kalau nggak salah itu dulu itu. Wah, ingatannya kuat banget ya sampai masih ingat. Masih ingat karena itu pertama tidak akan terlupakan karena waktu itu saya sudah ngelamar, kirim, terus saya telepon tuh. Pak, kok saya nggak dipanggil sih gitu kan? Kan nggak ngajar tuh kan ya, kurang ngajar. Pak, saya udah kirim kok nggak dipanggil. Ya sudah, kamu datang aja besok katanya gitu. Saya datang ke sana, terus disuruh ngisi formulir lah, bla 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 itu. Terus saya tanda tangani, klak. Dah, kamu nanti masuk tanggal bulan September. Kamu ditempatkan di PLN Transtektif, proyek induk Transtektif Gandul, gitu. Nah, dah saya pulang. Lalu kok ringan banget ya masuk PLN gitu. Nggak dites, kalau dites mungkin nggak lulus juga tuh, gitu kan? Oh, belum tentu lah. Itu ya. Dari situ saya masuk di akuntansi. Ada mentor saya namanya Pak Robin Manahan Hood, ngajarin saya kerja itu ya. Terus berjalan waktu, saya pindah di proyek sebagai kepala bagian administrasi yang menangani administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di unit proyek. Basicnya akuntansi ya? Basicnya akuntansi. Dulu kuliahnya juga akuntansi? Ceritanya begitu. Oke, ya dari akuntansi terus juga ngurusin tidak hanya yang berbau keuangan ya, tapi administrasi keuangan di proyek. Di proyek. Saya di akuntansi mungkin kurang lebih hanya 10 tahun ya, akuntansi proyek. Dari situ saya pindah ke kontrol intern di Pikitring Jatim. Akhirnya naik ya, sebelumnya tukang diperiksa, sekarang lalu diperiksa. Periksa gitu kan. Meriksa. Tapi cuma sebentar Pak Haji di audit internal, karena waktu itu saya di Pikitring Jatim ada kepala bagian umum yang kosong, saya ditempatkan di kepala bagian umum. Kurang lebih setahun apa 2 tahun saya lupa. Baru ada penggabungan proyek se-Jawa Bali itu, namanya proyek induk Jawa Bali Nusa Tenggara itu ya, Pikitring JBN, proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Iya. Lokasinya di Semarang. Nah, saya pindah ke Semarang. Tapi bukan sebagai kepala bagian umum lagi. Udah beda lagi. Kepala bagian keuangan. Keuangan ya. Kepala bagian keuangan. Disitulah anak-anak saya bawa ke Semarang. Ada anak-anaknya nih. Emang ketemu ibunya pas di kota mana? Di Jakarta. Waktu itu dapat oleh-oleh dari PU. Oh, berarti ini ya, satu kantor gitu? Iya, satu kantor. Jadi salah satu yang memotivasi untuk pindah dari PU ke PLN adalah karena satu institusi gitu, Pak? Iya, padahal nggak ada larangan, tapi saya mau pindah aja. Biar bisa lirik-lirik Oji, lirik-lirik begitu. Mantap banget. Dari situ saya terus ambil S2 di Undip. Jadi walaupun usianya tidak muda lagi ya, sudah ada anak, tapi tetap bersemangat untuk kuliah S2 di Semarang ya? Ya, di Semarang. Ambil jurusan manajemen. Dapat 3,84. Dari situ saya dipanggil nih sama direksi waktu itu Pak Juanda. Itu SDM-nya kan?
Nah, saya waktu itu masih Kepelabelhan Keuangan, terus saya dipanggil sama Ibu Ida lah, Ibu Ida waktu itu. Ini Pak Dadang ya? Halo Pak Dadang ya? Iya Bu, siapa ini? Ini Ibu Ida, sekretarisnya Pak Ibu Asistia Semiawan, gitu kan. Oke. Papa 2 hari lagi, hari apa itu? Datang ke Jakarta, gitu. Nanti bawa presentasi untuk job fit and proper deputy bidang SDM dan administrasi di PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Saat itu saya datang, yang fit and proper direksi semua, tuh kan ya, ditanyalah sama Pak, itu semua tuh, kalau nggak salah sama Pak Herman Daniel, kalau nggak salah tuh kan, Saudara Dadang, siap Pak, gitu kan. Pernah di luar Jawa, saya lahir besar di luar Jawa Pak, dia bilang gitu. Wah, di mana katanya gitu kan, dibuka. Kamu kan orang Bandung. Iya Pak, itu luar Jawa Pak, orang Sunda itu kan. Jadi semua direksi pada ketawa semua itu kan. Waduh katanya, karena orang Bandung itu kalau mau ke Semarang, Pak Dadang mau balik ke Jawa katanya gitu. Gitu. Akhirnya saya tempatkan di kalau sekarang namanya UIK SBS. Itu UIK SBS. Membawahi dulu masih Kitlur, masih Kitlur. Ya. Pembangkit dan penyaluran, ya. Itu ya. Ini cikal bakalnya saya ketemu Pak Edi Erning, gitu kan. Oke. Jadi waktu itu pas datang ke sana, fit and propernya temanya juga bagaimana memigrasikan orang tanpa gejolak, gitu kan. Terus saya paparkan bla 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 bla, gitu kan. Nah, saat saya ke sana masih Kitlur. Ya. Berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun berikutnya, pecah tuh pembangkitan penyaluran. Penyalurannya ada di Padang. Salah satu manajernya itu kalau tidak salah Pak Edi Erning. Nah, di sini mulai kenalnya, gitu kan? Iya. Pak Edi Erning. Nggak tahu Pak Edi Erning mau jadi direktur SDM kan? Gitu kan? Nah, gitu. Itu perjalanan karir saya. Oke ya. Nah, waktu di Sumatera bagian selatan ya, itu di bagian apa akhirnya? Saya SDM dan umum. SDM dan umum ya. Oke. SDM dan umum. Jadi udah mulai menangani SDM ya. Nah, saya ikut pendidikan di Preste Mulia untuk SDM-nya. Yang kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan, saya lupa. Itu difasilitasi oleh PLN? Iya, oleh PLN. Wow. Profesi, itu yang profesinya itu kan dapat nilai tertinggi. Mantap sekali ini ya. Itu yang dipanggil oleh direksi itu termasuk karena lulus S2 juga nggak sih? Saya kira nggak lihat itu ya. Nggak ya? Nggak tahu saya, nggak tahu pertimbangannya apa, saya nggak tahu memanggil saya. Mungkin karena Pak Dadang, waduh, ini anak muda ganteng juga nih, panggil aja. Ceritanya sama Pak Kikit saya kenal. Siapa tuh? Pak Kikit tuh JM-nya P3B Sumatera waktu itu. Ceritanya saya mau ke Palembang, Pak Kikit mau ke Padang. Nah, terus di bandara ketemulah sama Pak Kikit gitu kan. Dadang, oh iya Pak Kikit, karena Pak Kikit kan senior saya yang saya hormati juga kan. Gitu kan. Salaman lah, gitu kan. Terus makan, Kang Dadang kenalan nih Pak Edi Erning. Kenalkan, ini manajer SDM-nya P3B Sumatera. Monggo, salaman. Nah, biasa ngobrol lah gitu. Karena baru kenal kan masih kagok gitu kan. Nah, baru hari-hari berikutnya Pak Edi, saya ke Padang, saya ketemu, Pak Edi ke Palembangnya ketemu, nah gitu aja. Biasa aja gitu ya? Biasa aja gitu kan. Gitu Pak Muhar. Nah, tapi sampai sekarang beliau kan luar biasa ya. Masih sekarang beliau ya, walaupun mungkin nggak di PLN. Ya. Jadi kita memang ya menurut Pak Edi sih katanya
kamu teman saya yang paling baik, katanya gitu. Saya jadi besar kepala, jadi hidungnya makin gede gitu kan. Saat Pak Edi pindah dari Padang ditarik ke PLN Pusat, tidak langsung sebagai Deputi Direktur kan? Iya, tidak langsung. Waktu itu masih staff ya. Sama saya juga baru juga itu diangkat jadi staff juga. Tapi kami tetap berkawan dengan Pak Edi, gitu kan? Iya. Berkawan, komunikasi gitu kan? Gitu kan? Nggak tahu juga saya kalau Pak Edi mau jadi Direktur TSD, mana tahu juga. Tapi mungkin banyak juga ya, artinya ada supporting juga ya pada saat saya dipanggil Pak Edi untuk menggantikan Pak Edi itu, dan kebetulan kan direksi pada saat zaman Pak Dahlan Iskan tuh banyak yang kenal. Ketika dikenalkan nama Dadang, nggak asing lagi kan, ada Pak Murtaki, gitu kan, Pak Nur Pamuji bareng di Gandul sama saya di P3B, gitu kan. Iya. Ada Pak Pikner di proyek bareng sama saya, gitu kan. Ada Pak Nasri Sebayang, saya dimasukkan ke tim Metamorfosa, yang tugas saya adalah bagaimana menyusun organisasi energi primer gitu kan. Ya, jadi saya intern dengan Pak Nasri itu, dibantu sama Pak Bob Saril itu. Bob Saril itu pada saat Metamorfosa itu, karena banyak bulenya kan waktu itu. Saya kan kurang begitu sama bahasa Inggris gitu kan. Nah, dibantu sama Bob. Kenapa saya nggak belajar bahasa Inggris? Karena pernah disumpah. Jadi waktu SMP tugas saya itu adalah membaca Sumpah Pemuda setiap hari Senin. Gitu. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Sunda juga jago. Bahasa Sunda mah bahasa kelahiran, itu mah nggak bisa dirubah gitu kan. Baik, apa yang paling diingat, dikenang sampai saat ini tentang sosok Pak Edi Erning? Baik. Idealismenya. Sampai sekarang sudah pensiun pun nggak padam. Makanya kadang berantem, kadang balikan lagi gitu ya. Idealismenya, ideal sekali lah. Gitu. Sampai udah sekarang, wah idealisme aja, apa tuh. Nah, tapi itu yang nggak padam sampai sekarang. Idealisme. Ya. Gitu Pak Muhar. Nah, itu yang kita kagumi. Nah, sebentar ya, Pak Edi, sebentar sedikit aja. Pak Edi juga salah satu mentor saya untuk membangun channel ini. Itu dia. Beliau sangat membantu. Ya. Banyak memberi masukan juga untuk channel ini. Ya, itu dia. Demikian. Nah, gitu ceritanya. Nah, itu kalau ini ya, kalau kepada Pak Muhar ya, mensupport channelnya Pak Muhar. Nah, kalau ke Pak Dadang gimana tuh? Mensupport jadi apa? Pada saat dipanggil tuh, bos, pada situ kan udah lu pindah aja ke sini Dan, katanya gitu, ke PLN Pusat, bantuin gua gitu kan. Lah, gimana? Lagi enak-enaknya jadi manajer SDM di P3B yang se-Jawa Bali itu kan, wah besar sekali itu kan, 6.000, kurang lebih 6.000 pegawai itu kan. Saya sama Pak Mulya Aji, terus terakhir Pak Nur Pamuji kan, gitu kan. Iya. Wah, itu kan keliling se-Jawa itu kan, waduh, enak banget itu kan. Wah, Pak Dadang gitu kan. Dipanggil, lu pindah ke sini. SK-nya udah gue bikinin, katanya gitu. Kan Oji tahu, saya kan punclung aja ke PLN Pusat, gitu kan. Iya. Bingung juga saya, ada Oji, ada Hasan, ada Rista, ada Ipung gitu kan. Nah, aduh, gua kerja apa nih, malu juga gua. Terus udah pokoknya lu kesini lah gitu kan. Tapi sebetulnya ada sejarahnya sedikit ya. Kenapa saya dipanggil ke pusat itu, pada saat di P3B itu kan diberikan penugasan untuk bikin sistem manajemen kinerja pegawai. Atau singkatannya adalah SIMKP. Itu gitu kan. Saat itu masih belum terbayang berbasis IT, masih belum terbayang. Masih manual. Saya kan diberikan beberapa pertanyaan penilaian pegawai untuk 360 degree itu kan, secara manual. Mungkin Pak Muhar masih ingat, kan cawang saya kumpulkan tuh, sampai Bu Ayunah segala macam nggak salah tuh kan, dibantu kumpulkan.
gitu kan. Atasan nilai, temannya nilai, ininya nilai, gitu kan, semua. Setelah saya bawa, pusing sendiri ngumpulinnya, manual itu kan. Ya. Gimana nih? Akhirnya saya kucuk datang ke PLN Pusat. Pak Edi nggak sanggup. Waduh, kamu bagaimana nggak sanggup? Ini tugas dari Direktur SDM, Pak Supriyadi. Katanya gitu. Kamu, ayo datang ke ruangannya Pak Supriyadi. Kamu bisa macam-macam nih. Dalam bayangan mungkin bisa diberhentikan dari manajer SDM gitu kan. Ya kalau berhentikan aja. Memang susah bilang gitu. Konyol gitu kan. Kamu, kata Pak Edi, bandelmu itu masih nggak hilang-hilang, katanya gitu. Nah, terus di hadapan dengan Pak Supriyadi diskusi, baru muncul di situ, Pak, mungkin kalau berbasis IT, ini bisa Pak, gitu kan. Kalau manual, sulit Pak, nggak akan bisa lah, apalagi penilaian 360 ini, kalau manual udah bocor kemana-mana nantinya, gitu kan. Kamu sanggup? Ya insya Allah Pak. Loh, kamu memang punya basic IT? Enggak. Loh, saya kerjanya enggak pakai otak Pak, pakai apa? Pakai telunjuk aja. Oke, ya saya panggil Pak Wiono, ayo sini, panggil ini semua kan. Ayo kita bikin ini, sanggup nggak? Pak Wiono bilang sanggup. Ya sudah, kerjasama sama PLN Pusat ini siapa ya? Pak Tommy atau siapa tuh? Saya nggak tahu. Ya, Pak Yohanes Sutamtomo, Pak Tommy. Pak Yohanes Sutamtomo, ada OJ segala itu kan. Materinya dari timnya OJCS, fasilitas untuk menyusun IT-nya dari P3B. Itulah baru terbentuk namanya Sistem Manajemen Informasi Pegawai. Itu SIMKP ya? SIMKP. Ya, ini dia bapaknya nih yang ya, saya juga mulai kenal Pak Dadang ya situ tuh. Nah, SIMKP itu ya keliling kemana-mana kan? Iya, makanya, bisa keliling, tidak hanya keliling Jawa Bali aja loh, bisa se-Indonesia waktu itu kan? Ya, betul. Di roll out. Tapi ada yang terputus tuh, kan tadi di Palembang. Nah, terus dari Palembang kan, apa emang ujuk-ujuk tuh? Dari Palembang ada ceritanya lagi. Saya terus tiba-tiba dapat SK pindah ke distribusi Jateng. Sebagai MKHA, Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi. Iya, ngurusin hukum ya. Iya, hukum. Jadi balik kandang, karena saya home base-nya tetap di Semarang waktu itu kan, karena waktu saya pindah ke Palembang itu kuliah belum selesai. Iya. Kuliah belum selesai. Pada saat pindah baru wisuda tuh. Jadi saya sudah pindah ke Semarang, saya sudah selesai wisuda, sudah selesai S2-nya. Itu pun hanya sebentar, hanya kurang lebih 1 tahun saya MKHA. Tuh. Kenapa? Karena Pak Muhar manggil-manggil dari Gandul tuh, Pak Dadang sini. Pindahlah saya ke P3B sebagai manajer SDM, gitu, Kang Oji. Oke. Baru akhirnya ada cerita tentang ini ya, SDM di P3B. Sama Pak Muhar. Dan kan ya tadi ya, nunjuk-nunjuk ya, walaupun bukan berbasis IT, tapi kan banyak juga ya krunya yang punya. Banyak yang membantu ya, banyak bantu. Ada Pak Supriyo segala itu kan. Nah ya benar-benar. Nah itu Pak Muhar itu basicnya IT loh. Waktu itu ikut bantu juga nggak? Waktu itu saya promosikan aja. Saya di Humas, jadi dari IT langsung beralih ke Humas. Tapi itu pun tidak lepas dari dukungan Pak Mulyo Aji sama Pak Pramuji lah, Pak Nur Pamuji, gitu kan, karena JM dua-duanya JM. Iya. Tidak lepas dari dukungan beliau ini, nah, itu kan. Beliau memberikan kebebasan pada kami itu kan, sehingga kami fleksibel untuk, ya itu kan artinya antara tugas rutin P3B sama penugasan di PLN Pusat kan. Tapi kita kawinkan untuk diterapkan uji cobakan di P3B gitu. Boleh dibilang kelinci percobaan ya. Boleh dikatakan begitu. Pak Muhar termasuk ya. Pak Muhar kelinci percobaan. Teruji nih. Jadi setelah wisuda pun, setelah jadi alumni PLN tetap semangat berkiprah ya. Ya, akhirnya ke PLN Pusat ya setelah. PLN Pusat ya.
setelah diberi amanah oleh Pak Dadang untuk mengisi jabatan yang beliau tinggalkan ya. Ya, karena beliau jadi direktur. Saya sebetulnya pada saat dipanggil Pak Edi itu, Pak, kriterianya apa Pak? Saya masuk ke sini kan saya bukan konseptor. Konseptornya gua dang gitu kan. Gitu. Oh ya begitu ya sudah. Lu ininya lah ikut gua aja katanya gitu. Itu Pak Oji gitu kan. Iya, makanya akhirnya Pak Dadang itu jadi bos saya. Cuma memang beberapa tahun aja ya Pak di divisi sistem SDM. Ya mungkin kurang lebih antara 2,5 tahun barangkali ya. Iya. Nah setelah itu saya pindah ke divisi umum. Oke, nah divisi umum itulah yang sampai pensiun ya di situ. Sampai pensiun ya, divisi umum ya. Nah, divisi umum sekarang menjadi 3 divisi kan, divisi umumnya sendiri, JA, terus K3L sama properti itu ya. Iya. Dulu menangani semua itu ya. Dulu menangani semua itu. Ya, dan di umum itulah ya yang merupakan cikal bakal penugasan kepada Pak Dadang walaupun sudah pensiun untuk dipercaya di anak perusahaannya dana pensiun ya Pak? Ya, kira-kira begitu. Tapi itu kosong, mungkin saya jalan-jalan dulu tuh setahun lebih. Oh, jalan-jalan gimana nih maksudnya nih? Jalan-jalan menghibur hati aja, habis pensiun itu kan. Aduh, gua pensiunan nih gitu, kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Agak sedikit power syndrome juga tuh. Ya. Oke. Sebelum situ, gitu. Gimana itu? Ada kelihatan Pak Dadang apa nih? Pemain voli atau apa ini? Pemain voli saya hobi mengurusnya aja, tapi pemainnya enggak. Ngurusin pemain, ngurusin bola, ngurusin sela. Oh, kalau itu udah itu ya? Jule. JEPLN ya? Jule. Ya udah PLN itu. Itu sudah ada, sebelumnya udah ada atau gimana? Karena betulnya karena saya kepala divisi umum aja merangkap sebagai ketua umumnya gitu. Ketemu Abang Aprilia, sekarang Abang. Kalau dulu Nona Aprilia. Oh, iya. Gimana, hebat ya? Gimana itu? Berarti kan ketemu dengan Sri Kandi semua itu ya? Oh iya. Ada Yola, ada Pungki, ada siapa lagi itu? April. Cuman memang berat itu ya, jadi pemain voli itu sebetulnya berat. Apalagi yang pelatihnya si Tin Mei itu kan, betul-betul dihajar habis tuh pelatihannya. Mungkin Pak Muhar kan bisa melihat di Gandul itu, di training centernya di Gandul itu udah kayak very strong gitu kan. Oke. Kalau ngadapin Sri Kandi itu gimana? Biasa mereka kan papi katanya, gimana? Mengasuh atau merangkul, mengapa? Ya iyalah, ya jadi mereka itu pemain voli kelihatannya ini, tapi ya anak-anak juga ya, karena mereka itu kan paling baru kuliah pun baru semester 1, semester 2, masih muda-muda semua lah gitu kan. Jadi memang harus diperlakukan dimanja, kira-kira gitulah. Seperti anak juga ya. Kan juga kalau misalnya datang gitu, menang gitu, misalnya kita belikan coklat, bagi coklat, Silver Queen tak bagi satu-satu gitu kan. Begitu besoknya lagi apa, boneka, beli boneka kecil gitu gitu. Oh, itu berarti merupakan tips juga ya dari Pak Dadang ya. Iya. Nah, appreciate ya. Tidak hanya diminta, disentuh hatinya lah kira-kira gitu. Disentuh hati. Disentuh hati. Oji, disentuh hati. Iya. Kata-kata yang cukup mendalam. Teruskan, Mas Oji. Iya, itu kayak sebuah lirik lagu di lagunya Ari Lasso tuh ya. Sentuh hatinya. Ya, gitu kan. Pak Dadang kan tadi hobinya agak disentil tadi Pak Muhar ya, voli. Nah, selain voli apa lagi tuh hobi? Olahraga itu sebetulnya nggak ada yang saya tekuni ya, nggak ada yang saya tekuni seperti teman-teman misalnya sekarang lagi musim sepeda, iringin sepeda kemana gitu kan, sama trail
terabas tuh enggak. Hobi saya tuh hanya di jalan kaki aja. Saya jalan kaki itu sejak SMA tuh sudah hobinya jalan, gitu kan. Jadi yang namanya saya kan dari kampung tuh, Ciledug, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat tuh. Atau kalau libur tuh saya jalan kaki ke Cirebon tuh. Dari Cirebon tembus ke Kuningan, tuh kan. Dari Kuningan balik lagi segitiga itu, 2 hari lah kira-kira begitu. Nginepnya di desa aja gitu kan, sampai lecet-lecet. Pernah juga saya pada saat liburan SMA itu dengan bermodalkan menggadaikan jam tangan itu, saya berpetualang gitu kan, pakai ransel aja sampai ke Madiun, sampai ke Surabaya, sampai ke Malang, naik turun truk, gratis truk gitu kan. Tapi baru ketanggor di stasiun Yogyakarta itu, saya lagi tidur di emplasemen gitu, kan dari daerah saya banyak yang kuliah di sana gitu kan. Iya. Oh, terus disamperin, loh kamu Dadang, loh jadi gelandangan kayak gini. Terus di situ saya dimarahin sama orang tua pas pulang gitu, molo-molin aja. Nah itu pengalaman yang tidak saya lupakan, itu memang hobinya jalan. Sampai sekarang jalan kaki itu kalau di Semarang tuh keluar masuk kampung aja gitu kan. Sampai 1 jam, 2 jam itu kan keluar masuk kampung. Sendiri aja. Sekarang lagi di mana nih? Di Semarang? Sekarang lagi di Jakarta, lagi di Depok. Barusan habis selesai olahraga karena Muhar sama Oji janjian jam 9. Saya jadi tadi senam ringan dulu via YouTube gitu ya. Yang 10 menit membakar seluruh kalori badan gitu kan. Mantap. Terus kedua ditambah litinkung. Litinkung ini menurut saya bagus untuk kesehatan gitu ya. Karena dengkul. Belum banyak loh yang tahu tentang litinkung, boleh sedikit dijelaskan ya apa ya? Ya litinkung itu senam kesehatan lah gitu ya. Ya. Sebetulnya bukan hanya untuk orang tua saja, ini untuk anak muda juga bagus. Kalau saya manfaatnya itu karena lebih banyak gerakan di dengkul ringan itu ya. Sing jenjit ini, saya kan pernah 1 bulan tidak bisa jalan karena dengkulnya ininya bocor. Karena apa itu? Karena apa? Karena kekeringan katanya gitu ya. Karena sering jalan itu kan. Sering jalan. Mungkin olinya habis gitu kan. Olinya habis. Nah, dengan gerakan ayun-ayun gitu, litinkung ya. Itu litinkung sebetulnya latihannya nih kalau secara online. Kalau yang offline sebelum pandemi offline, sekarang karena pandemi jadi online. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis gitu kan. Tapi saya kalau tidak sempat sore hari buka style YouTube, saya latihan sendiri gitu kan. Sama ditambah tadi itu sepeda statis kurang lebih 30 menit, dah selesai. Biasanya terus jalan jalan kaki sampai 6.000 langkah lah kurang lebih sedikit. Insya Allah banget itu ya. Jadi hal-hal yang murah meriah loh teman-teman ya. Murah meriah. Murah meriah. Dan memang itu kesederhanaan ya yang merupakan hal yang saya senangi juga tuh dari Pak Dadang. Sangat menginspirasi. Jadi nggak harus mahal ya, nggak harus jalan golf gitu ya. Jalan, saya hobi jalan karena bisa lihat-lihat pemandangan, lihat-lihat yang indah, lihat-lihat yang bening gitu kan. Pulang, pas pulang, satu lagi saya dari sejak muda itu selalu minum teh hijau pahit. Teh hijau pahit, itu salah satu rahasia. Jadi gula darah sampai sekarang saya masih normal, sama bawang putih. Gula darah saya normal. Putihnya di apa yang direbus atau di apa? Ada yang gampang lah, yang kapsul aja gak banyak gitu. Gitu Bang. Ada bawang lanang yang hitam gitu kan. Gitu. Terus tadi bicara bening. Apa hubungannya bening sama off-road gimana itu? Kalau nggak off-road kan nggak bening. Ada penontonnya. Oh yeah. Gimana? Ada cerita apa nih? Sebetulnya off-road sih saya nggak terlalu ini ya, cuman saya lebih pada touring aja, touring gitu kan.
rame-rame sama keluarga gitu, masuk kebun karet gitu, turun lagi ke lembah gitu ya. Gitu. Tapi dulu kalau sekarang sudah nggak kuat pinggangnya. Nggak kuat pinggangnya gitu kan. Wah, keras soalnya mobil Jeep itu kan. Sekarang mending yang nyaman-nyaman aja. Itu biar tidak terlalu banyak denyut nadi, denyut jantungnya. Alhamdulillah sekarang denyut nadi juga normal. Kecuali dalam kondisi tertentu ya. Apa nih? Kondisi apa nih? Kondisi tertentu tuh saya suka naik tuh, dok gitu tuh. Tadi kalau lihat yang bening itu. Oh, kayaknya Pak Mohan lebih tahu nih cerita tentang bening ya, karena kan saya kan kenal Pak Dadang itu kan waktu Pak Dadang kayaknya udah itu ya, udah nggak koboi lagi ya. Udah senior gitu. Udah jadi kadif. Tadi ada cerita apa Pak Muhar? Iya tadi gimana ceritanya? Mas Oji mau cerita tentang asmara atau apa itu? Tadi kayak ada asmara, apa itu maksudnya? Mau nanya asmara atau gimana itu? Oh iya, boleh deh, boleh lah kalau gitu kita cerita yang bening terus asmara. Nah, asmaranya Pak Dadang tuh kayak gimana sih? Tadi kan bilangnya ini ya di PU ya, ketemunya di PU. Nah, coba seperti apa sih Pak di balik itu? Dah ketemu di PU waktu itu ya ketemu PU aja, terus ya lama juga pacarannya 2 tahun lah gitu ya. 2 tahun. Terus saya ajak nikah ya udah. Yang lainnya nggak. Berarti ini ya langsung dapat anak nggak atau ada jeda? Kosong. Jadi memang kosong selama 5 tahun ya. Saya sudah bolak-balik ke dokter gitu kan. Syariatnya udah kemana-mana lah, boleh dikatakan gitu. Tapi kalau hakikatnya belum waktunya, memang belum waktunya. Terus tahun 91 saya baru punya anak gitu ya. Jadi makanya agak telat nih punya anaknya gitu ya. Sekarang udah berapa nih anaknya? 3, terakhir masih ini di Undip semua nih. Anak saya yang pertama ekonomi Undip, yang kedua ekonomi Undip, yang pertama sudah punya anak 2 gitu ya. Nikah sama Undip juga gitu kan. Sekolahnya besan saya dua-duanya Undip gitu kan. Wow, Undip mania nih. Terus ya anak saya yang paling kenceng ambil hukum nih Undip gitu kan. Si adik iya, Alicia Dinda itu dari Undip juga. Dia sebetulnya sih sudah masuk Unisula dia kemarin tuh. Udah 1 tahun, IP-nya juga udah bagus juga. Cuman kayaknya kurang puas dia masuk daftar lagi di Undip gitu kan. Jadi agak ketinggalan setahun nih jadinya. Ya nggak apa-apa. Di Unisulanya hukum juga kan? Hukum ya. Oh ya, kan udah bisa ngikutin lah. Jadi nggak bisa ditransfer itu ya ilmu berapa nilai enggak ya? Iya, karena masih awal. Iya. Nggak apa-apa. Udah. Ada sih. Ilmu hukum, ilmu saya juga tuh waktu S1. Iya tuh dia hukum. Saya juga Undip loh. Universitas di Purwokerto. Iya benar. Universitas di Purwokerto. Betul. Ya kalau sekarang di Padang ya. Padang. Sempat nih Pak Dadang waktu ke Padang itu ini mau mampir nih ke Padang Pariaman ya. Itu waktu itu acara apa ya? Aduh, acara apa saya lupa, tapi yang pasti gini. Waktu dikit Sumbaksel itu kan wilayah kerjanya sampai ke Padang sama sana Bukit Tinggi kan? Iya. Ada PLTA di sana. Sama PLTU Ombilin. Jadi kota yang paling sering saya kunjungi baik melalui kedinasan maupun secara pribadi gitu kan, ya Sumatera Barat gitu kan. Sering banget saya dari Padangnya, Bukit Tingginya, Pariamannya, Padang Panjangnya gitu kan. Apa namanya yang sekarang saya lupa lah gitu. Sudah putar-putar sana tuh. Iya. Solok, danau atas, danau bawah. Semuanya. Gitu. Termasuk makan duren antara jalurnya kantornya Oji sama Kota Padang gitu kan.
Iya, iya. Apa karena ada yang bening-bening juga nih? Banyak kalau di Padang. Oke. Banyak uni-uninya. Nah, kalau ke Bukit Tinggi, makan nasi kapau. Di bawah, gitu ya. Iya, pasti banyak kesan ya saat Banyak menjelajahi Indonesia. Tuh, saya suka juga minum kopi yang dari daunnya tuh. Kopi kawak. Nah, iya. Buat pegel-pegel itu katanya. Tapi Mas Oji mengunjungi ke seluruh Indonesia, senang juga katanya ya. Iya. Nah, tapi beliau belum semua Indonesia. Memang Aceh bukan Indonesia. Betul, Aceh belum saya jejakkan kakinya. Kok bisa? Aceh Emang bisa. waktu SIM KP waktu apa itu nggak sempat ke sana. Yang kali semuanya. Jadi yang kota yang sering keliling itu datangi adalah Manado sama Manado, Makassar, Padang, itu yang sering saya. Gitu. Iya, semoga aja ya suatu saat bisa ya ke Aceh nih. Itu tempatnya Pak Muhar ya, aslinya Pak Muhar tuh. Dari Lep Semawe. Aku juga pengen nanya Pak Muhar nih malah ya. Kalau Pak Muhar sendiri yang menginspirasi dari Pak Dadang tuh apa sih? Dari Gandul, emang saya udah melihat nih sosok. Nah, walaupun waktu itu belum ke Kadif ya, belum presiden. Kalau sekarang apa? Presiden, IVV apa? Kalau sekarang apa? IVV. Oh iya, sekarang IVP. Nah, dulu kan Kadif ya. Iya, iya. Nah, beliau yang mengajarkan kedisiplinan. Saya mengenal beliau mungkin nggak terlampau itulah ya waktu di Gandul, tapi mengenal lebih jauh beliau ini suatu kami sama-sama di Proliga. Nah, Proliga. Nah, disitulah saya bagaimana melihat sosok seperti saya tadi. Padahal saya udah tahu sebenarnya bagaimana merangkul teman-teman. Itu hanya pertanyaan ecek-ecek aja. Padahal saya udah ngelihat sendiri bagaimana sosok Pak Dadang ini mengasuh atau mengayomi. Gimana sih caranya? Nah, dari situ saya ngelihat ini nggak mentang-mentang beliau ini Kadif. Kan ketum Jakarta Electric PLN itu kan, levelnya kan yang menentukan pemain itu kan beliau. Tapi enggak, beliau nggak ada rasa renggang antar teman-teman itu. Yang bening-bening itu tadi nggak ada. Nah, dari situlah saya melihat, wah ini nih saya bilang. Gak hanya yang bening-bening Pak, yang nggak bening kayak saya juga itu. Dirangkul banget nih seperti anak kami itu ya. Ya, kalau waktu di JE PLN kan yang bening-bening. Emang JE cuma Sri Kandi waktu itu. Cuma Sri Kandi doang waktu itu. Kalau sebelum yang ada cowok-cowok enggak ya? Setelahnya baru ada cowok-cowok. Sebelumnya dimulai putri dulu. Ya, tim putri. Ya. Banyak tim putrinya. Nah, tim putri. Nah, sekedar info aja bahwa tim putri itu setelah menyabet hat-trick Pak ya, 3 kali juara Proliga. Pak Dadang mencoba mengingat-ingat. Nah, iya 3 kali udah itu juara Proliga itu, Masya Allah. Nah, dari situlah saya mengatakan, dan sampai sekarang beliau seringlah kalau ada memberitahu nih ada kabar ini perlu diliput gak kata dia. Nah, ini Pak Dadang sampai sekarang. Termasuk waktu launching klinik itu saya hadir langsung. Di yang mana? Yang di Cawang? Di Cawang, ya betul. Di Cawang. Terus karena waktu itu di Blok M saya ada acara sehingga saya nggak hadir. Karena 2 acara klinik yang diresmikan oleh Dir MSDM waktu itu. Ada Pak Ali waktu di Blok M, Bu Sopi. Di Cawang, insya Allah Garut Bu Sopi, ntar kita doain bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, lanjut Mas Haji. Ya, berarti dengan hal-hal tersebut ya, tentu merupakan hal yang membahagiakan ya buat Pak Dadang ya, karena bisa sampai sekarang terkenang atau berkesan ya buat siapapun. Nah, ada hal yang masih ingin diraih nggak sih di usia yang saat ini? Saya jawab dulu, kalau yang pertanyaan itu saya jawab dulu. Malah Pak Muhar yang jawab. Nah, kalau itu, pengen ke Al-Aqsa Palestina itu.
Ya itu satu. Sebetulnya yang paling obsesi saya sejak awal itu adalah mendirikan pesantren Manula. Pesantren Manula. Ya, kalau orang itu kan bikin pesantrennya untuk yang kecil-kecil. Kalau saya yang tua-tua lah gitu kan, untuk lebih husnul khotimah gitu kan. Amin. Saya melihat begini. Kalau dalam pandangan Islam itu memang panti jompo atau panti wereda itu kan kalau bisa orang tua tuh jangan dititipkan ke sana lah, diurus sendiri gitu kan, kira-kira begitu. Tapi dalam perubahan gaya hidup, perubahan kultur gitu kan, semakin ke depan tuh seperti misalnya OJ nih, ada ibu atau ada bapaknya, ya. Misalnya gitu ya. Iya. Pak Muhar itu kan, belum tentu bisa ngurus di rumah gitu kan, karena OJ sudah jadi direktur SDM misalnya kan. Amin. Amin. Kan gitu kan. Walaupun orang lain misalnya ada ini mungkin masih akan kesepian di rumah juga gitu kan, akan kesepian. Nah di pesan itu konsepnya adalah di situ bisa berkumpul, bisa ngobrol, bisa ngaji bareng, bisa sholat bareng gitu kan, bisa tahajud bareng kalau malam gitu kan, terus kalau liburan bisa pulang misalnya, atau keluarganya bisa datang. Jadi saya punya konsep di tengah-tengah itu ada masjidnya gitu kan, tengah-tengah itu masjidnya, keliling ini kamar-kamar tidurnya, ada depan kamar untuk aulanya, untuk pertemuan dengan keluarga. Di belakang ada kolam ikannya, ada tempat pertaniannya, cocok tanam gitu kan. Obsesinya seperti itu. Terus ada juga yang punya keahlian misalnya untuk mengajar, silahkan ajari penduduk sekitar. Silahkan ajari anak SD atau SMP atau apa untuk berikan ilmunya kepada mereka. Obsesi saya yang belum tercapai adalah itu mimpinya. Oke, semoga terwujud ya. Sudah ada step-stepnya? Insya Allah gitu. Kalau step pertama adalah berdoa, mohon bisa diwujudkan gitu kira-kira. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga juga banyak dapat teman ya yang sevisi, karena untuk mewujudkan hal tersebut bisa saja oleh seorang. Misalnya seperti Oji, seperti saya misalnya, diberikan umur panjang, sibuk kan dengan kerjaannya gitu kan. Iya. Masih diberikan umur panjang setelah pensiun. Ayo ngaji bareng aja di tempat kami gitu. Iya, amin. Semoga terwujud. Iya. Oke, berarti itu ya obsesinya. Obsesinya ternyata yang bersifat ya akhirat. Semoga aja itu bisa menjadi inspirasi buat kami juga nih. Ada hal-hal inspiratif lagi yang ingin Pak Dadang sampaikan nih, biar semua bisa jangan menolak tugas. Oke. Jangan menolak tugas ya. Ya, kalau diberikan tugas apapun itu saya selalu siap, saya kerjakan Pak. Walaupun nggak bisa, perkara nggak bisa nantilah gitu, kira-kira begitu. Jadi walaupun dengan tunjuk tadi ya. Iya. Jadi saya dulu waktu di proyek itu sering diajak kerja, misalnya Pak Fikner, Pak Priyadi, Pak Santo Purnomo, itu orang-orang teknik yang ikut membesarkan saya juga itu kan. Ya pokoknya membantu lah, walaupun hanya sekedar mengetik gitu kan. Itu kita nggak tahu kalau yang mereka minta bantuan ke saya bersedia itu suatu saat dia ada di atas semua gitu kan. Nggak tahu kita, gitu kan. Itu satu. Dan kedua adalah berbuat baik kepada siapa saja, gitu kan. Nggak usah curiga, nggak usah berpandangan suudzon lah. Pokoknya berpikir positif aja. Ketika kita dikecewakan, pasti nanti ada yang lebih baik, banyak yang muncul lagi, gitu kan. Gitu kan. Ada Oji yang baik, ada Pak Muhar yang baik, ada ini yang baik, gitu kan. Dah, gitu. Walaupun misalnya kita dikecewakan, udah biarin aja, gitu, ikhlas aja, nanti akan muncul baik-baik yang baru. Yeah. Ya, buat baik. Yang berikutnya adalah berdoa, itu ya, berdoa. Kapan berdoanya?
sepertiga malam itu ampuh. Nah, jangan tinggalkan itu, Ji. Insya Allah Pak, Masya Allah, luar biasa banget ya. Itu. Pleng, gitu ya. Iya. Itu. Yang berikutnya, saya ini hanya sebagai inspirasi aja ya, bukan ria ya. Saya takutnya tuh ria gitu, hilang nanti semua. Ya, semoga tidak, Insya Allah. Tidak ya, tidak. Ya. Jadi itu ya. Semampu kita sedekahkan uangnya. Iya. Karena semakin kita berikan itu justru malah semakin banyak yang kita dapatkan ya. Itu dia kan 700 kali itu kan. Gitu. Terus dengan memutus ya pokoknya walaupun saya halo Ji apa kabar? Halo Pak Muhar, di mana nih? Gitu kan. Aku kepengen makan ini di sini temenin itu kan. Atau gitulah. Wah, kalau itu selaras tuh, sejalan dengan Pak Muhar. Ayo Ji, teman-teman di PSDM dulu ya. Iya. Kita waktu. Gitu. Apa ada Ji ada di Jakarta? Ya. Kalau saat ini sih semoga aja ya dalam waktu dekat. Kalaupun tidak, kita bisa silaturahmi atau reuni itu secara virtual ya Pak ya. Seperti saat ini. Ya, luar biasa banget nih ya Pak Muhar ya, yang disampaikan oleh Papi Dada. Rapi, wah auranya itu loh, auranya. Aura, oh iya nih ngomong-ngomong aura, ada junior talent juga nih yang lagi ini, ya. Lagi itu ya, lagi berjuang untuk mewakili Indonesia di dalam kontes Miss Aura Internasional ya. Kita doakan semoga berhasil ya. Jadi itu bening-bening juga Pak Abi. Ya, bening-bening juga. Jadi yang unik lagi adalah pada saat kami mengelola klinik ini gitu kan. Oke, gimana tuh Pak? Mengelola klinik ini hampir tiap hari itu, apalagi zamannya pandemi kemarin itu, lagi bergejolaknya COVID itu, hampir tiap hari tidak hanya WA, telepon masuk ke tempat saya menanyakan bagaimana ini, apakah saya harus isoma atau apa gitu kan, obatnya apa saja gitu kan. Saya kok sudah seperti dokter gitu kan. Tapi nggak apa-apa, begitu saya misalnya tidak bisa menjawab, Pak, coba saya nanti akan saya buka-buka dulu, tanya dulu ya, nanti saya telepon balik gitu. Jadi intinya jangan mengecewakan orang dulu, dilayanin aja gitu kan. Termasuk Pak, kalau tensi begini bagaimana ngatasinya gitu kan, obat apa yang paling cocok gitu ya. Waduh, saya udah jadi dokter nih gitu kan. Atau Pak Dadang, rumah sakit ini dilanggar nggak sama PLN? Kan saya kan bukan orang PLN lagi sebetulnya kan. Iya. Gitu kan. Tapi oke Pak, tunggu nanti saya info lagi ke Bapak. Saya buka aplikasi PLN Sehat tuh kan, ada tuh. Di daerah Jakarta Timur, gitu kan. Rumah sakit mana aja yang dilanggar, gitu kan. Masuk. Oh ya Pak, itu dilanggar. Jadi Bapak nggak perlu lagi ke kantor minta surat pengantar kalau zaman sekarang, gitu kan. Pakai rujukan aja dari dokter atau dari klinik untuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutannya, gitu. Itu Kang Oji. Terus kalau kena COVID kemarin tuh ada Pak, siapa yang nanya, belum saya sempat jawab itu kan. Kalau isoman itu bisa reimburse nggak gitu kan? Gitu. Itu kan perlu update, ya. Untungnya tuh ada Mas Gary itu yang sering saya kontak tuh, Mas Gary itu. Gary itu. Iya. CM. Sangkatan tuh, sangkatan. Gitu kan. Sering saya kontak gitu kan. Gary, ini ada pertanyaan begini, gini jawabnya ada. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Itu malah ya diterima dengan hati yang malah saya makin senang gitu kan. Ada yang mencari informasi, kita bisa bantu. Konsultasi ya. Gitu ya. Hikmahnya. Dokter cinta. Hanya menjalin. Hanya menjalin ini ya. Kekariban, persahabatan, kekeluargaan, dan siapapun ya. Ya, ini
Memang bagus. Pak Dadang ini banyak mendengar. Banyak mendengar. Sebenarnya kita emang hidup ini harus banyak mendengar. Jawabnya sekali-sekali aja Pak Dadang nih. Ntar dulu, ini udah kan? Ya, gitu kan? Iya, banyak. Sama satu lagi mungkin saya nggak pernah bawa kerjaan ke rumah gitu dari sejak. Serius? Iya, nggak pernah. Saya kerja di rumah, nggak pernah bawa kerjaan di rumah. Oh. Sampai rumah, kalau di rumah juga jangan kerja gitu. Kalau saya bilang, kalau di kantor kerjaannya banyak. Kalau di rumah memang kerjaannya numpuk. Ya, penuh. Jadi jangan tambah lagi kerjaan gitu, bro. Cukup numpuk. Nah, jadi terus jangan terlalu dipikirkan, gitu kan. Setuju. Jangan terlalu banyak dipikirkan, karena jadi beban mana rusak. Kita harus jaga mood kita lah. Memang nggak bisa dihindari ya, yang namanya manusia pasti naik turun, bioritmiknya itu ada kan. Iya. Itu kita harus bisa mengendalikan itu tuh, gitu kan. Jangan jadi beban pikiran yang berat, enteng aja. Walaupun di Padang jauh sama si jago yang di Cimahi ya, bisa di Depok sekarang. Di Depok bisa via telepon gitu kan. Ya apa? Itu kan perjalanan hidup ya. Gitu. Iya. Gitu kan. Tapi mungkin ketika pulang akan semakin mesra gitu sama anak. Iya. Sama teman tidur anak yang sebelahnya gitu. Apalagi kalau Pak Dadang udah ada cucu ya, cucu dua itu kalau pulang itu udah sama cucu aja. Di Semarang ya? Ya di Semarang dua-duanya. Mereka betah di Semarang. Ayo jadi ke Semarang nih. Sekarang Semarang udah rame ya. Rame apa nih? Banyak objek wisata sekarang. Sudah beda waktu zaman saya datang ke Semarang itu, baru sepi banget gitu kan. Tapi sekarang ramai Semarang, udah banyak kulinernya juga. Apalagi kota lama ya, kota lama Semarang. Lama sudah bagus itu kan. Yang kota lama itu ya. Ya, cuman sayang memang saya sering ngomong sama wali kotanya Pak Hendi. Pak Hendi itu kerjanya bagus ya. Kota lama Semarang tertata, kotanya tertata, pasar-pasar tradisionalnya juga sudah bagus, tapi dia kurang menjual gitu. Menjual dirinya kurang loh, nggak kayak Ridwan Kamil tuh kan. Dia nggak kayak tukang dadang. Tidak memanfaatkan medsos dengan sebaik-baiknya, baik Instagram maupun Twitter maupun Facebook misalnya kan. Gitu. TikTok juga. TikTok gitu kan, kurang. Tapi dia bagus, kerjanya bagus, hasilnya bagus lah, nyata di Semarang ini. Ya, jadi perlu ini, memanfaatkan juga ya hal yang karena itu kan biar banyak orang berkunjung ke kotanya gitu kan. Iya. Ketika itu berkunjung ke kotanya kan semakin hidup, pedagang kecil terbantu dan seluruh ada rentetan mata rantai yang akan bergerak gitu kan di situ. Iya. Seperti halnya PLN ya. Ya gitu kan. Nah, ini bicara sosial media. Saya Pak sama Oji ini ketemunya, beliau yang ngajak saya untuk belajar Pak di sosial media kala itu. Ya, tahun 2012. Kita udah bersosial media kala itu. Itu dia. Yang lain-lain masih masih meraba-raba, kita udah sosial media kala itu sama ini Pak. Facebook itu kenapa saya pakai nama inisial, pakai nama samaran itu pada saat nama saya itu saya kekurangan teman gitu kan. Nggak ada teman saya. Waktu itu ya waktu masih sepi tahun berapa tuh awal-awal tuh. Ya udah taruh aja namanya gitu. Tapi walaupun namanya beda ya, Sultan Sepuh tetap berjiwa muda. Yang lain sultan lain cuma ngikut aja. Yang aslinya Sultan, aslinya Sultan ya ini. Ada perkumpulan keraton Indonesia itu kan memasukkan saya ke situ, dikira Sultan beneran gitu, ada Sultan bohong. Iya. Terus tetap lanjut tuh. Tetap lanjut saya cuman ada yang menyapa
yang mulia gitu kan. Aduh. Ya. Ya, ada hikmahnya lah ya, jadi tahu Ya, dunia kesultanan yang ya. mulia Sultan Sepuh apa kabar, bagaimana bla 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 bla, posisi di mana dan seterusnya dan terus. Nah, aduh, itulah. Ada mau taruh lagi nanti, tapi sudah menjadi mereknya itu kan. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah banget ya. Bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Ini kayaknya nggak kerasa nih, udah 1 jam. berapa belas. Oh, mantap sekali. Sebulan. Kalau sama Papai Dadang itu bisa lupa waktu tuh. Lupa waktu. Ya, tapi kita memang jangan sampai lupa waktu ya. Tetap harus termanage dengan baik. Apalagi kan Pak Dadang itu memanage ya. Kuliahnya aja manajemen. Terus juga walaupun pensiunan tapi tetap mengurusin manajemen building ya. Termasuk manajemen keluarga, Ya. manajemen kesehatan juga. Ya, Semoga itu bisa menginspirasi buat kita semua ya. 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 Oke, ada kata-kata yang akan disampaikan sebelum kita say bye-bye kepada teman-teman para pemirsa Lon Tegur Sapa? Dan untuk anak muda tetap semangat, jangan menolak tugas. Ya, apa saja kerjakanlah gitu ya. Itu satu, dan yang kedua adalah jaga nama baiknya, gitu ya. Berbuat baik untuk siapa saja, gitu ya. Tetap berdoa, gitu ya. Tetap berharap ke Yang Maha Kuasa, gitu ya. Ya, Terus kalau yang masih punya orang tua, berbaktilah pada orang tuanya, gitu ya. Terus kepada teman-teman yang selevel dengan saya, yang atas saya, tetap semangat Pak. Jaga mood kita tetap gembira, tetap happy gitu kan. Karena itu saya kemarin dapat kiriman dari teman, jadi olahraga rutin ada urutan ke-8 gitu ya. Urutan terendah gitu kan, untuk menjaga kesehatan atau umur panjang katanya gitu ya. Terus ada makanan, ada pola makan, pola tidur dan seterusnya. Dan yang paling bagus peringkat pertama itu adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa, tetap terjaga, happy, bahagia. Mungkin intinya kalau di dalam agama Islam itu adalah bersyukur gitu ya. Syukuri apa yang ada. Gitu ya. Syukuri apa yang ada. Itu dia gitu. Adalah Anugerah. Itu kan. Baik. Ya, harus manage waktu sekarang, waktu buat keluarga, lihat pada Dadang juga ya, gitu ya. Oke, Bang Koji mungkin ditutup aja. Ini edisi ke-78. Waduh, udah banyak ya. Udah banyak 78. Bahwa setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, kolaborasi dengan Mas Oji saya nyari lagi Pak. Siap. Jadi nggak saya sendiri orang lihat bosen kan? Ini kan ya. Terima kasih banget nih Pak Dadang, Pak Dadang ya. Semoga barokah ya. Amin. Atas inspirasinya. Terima kasih juga nih Pak Muhar ya atas waktunya di episode 78 ini ya. Insya Allah akan ada episode-episode seterusnya buat semua ya, insan PLN maupun seluruh ya insan di dunia ya. Nah, nanti kalau bisa kita tidak hanya Indonesia nih, tapi juga ke mana tuh tadi ya, Palestina ya, Masjidil Aqsa ya, itu ya, termasuk salah satu harapan dari Pak Dadang. Nah, kita juga doakan ya, tidak hanya yang ke sana ya, ke Masjidil Aqsa, tetapi juga keinginannya terwujud ya, untuk bisa pesantren Manula ya. Amin. Memang karena ujung-ujungnya ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Begitupun ya. Momen ini kita akan kembalikan kepada Pak Muhar ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya aja yang tutup ya Pak ya. Silakan. Siap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Enggak,